Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mabaraka. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di channel yang sama, yaitu channel Dengoma. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas seputar persoalan dan solusi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa subscribe channel ini. Kenapa Anda harus mensubscribe channel ini? Karena disinilah gudang daripada solusi persoalan hidup Anda. 1, 2, 3, go! Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar kita istiqomah atau kita senantiasa berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memasuki atau memeluk agama Islam itu mudah bagi orang banyak. Mungkin ada yang mu'alaf pernah di luar Islam kemudian tiba-tiba ingin memeluk Islam. Untuk masuk ke dalam Islam itu sangat mudah. Mudahnya di mana? Kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam aturan masuk ke dalam agama Islam, ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat kemudian disaksikan oleh imam-imam atau orang-orang yang tokoh agama, ahli dalam bidang agama Islam, maka sudah disahkan bahwa dia sudah memeluk agama Islam. Akan tetapi untuk istiqomah di dalam agama Islam itu tidaklah mudah, apalagi menjalankan perintah atau syariat-syariat di dalam agama Islam. Maka saudaraku yang belum memeluk agama Islam akan tetapi tertarik untuk memeluk agama Islam, maka pelajarilah Islam terlebih dahulu. Atau minimal Anda ketahui bagaimana di dalam beragama Islam. Kita sebagai Islam, kita sebagai Muslim, kita diwajibkan dalam sehari semalam, wajib bagi kita menunaikan 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apabila Anda seorang Muslim tetapi tidak melaksanakan 5 kewajiban ini, atau 5 waktu salat ini, maka Anda bukanlah Islam yang sejati. Hanya nama Anda yang Islam, tetapi pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anda bukanlah Islam. Kenapa dibilang begitu? Ya, karena sebagai seorang Muslim, ketika dia sadar bahwa dia adalah seorang Muslim, maka dia mesti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya untuk tetap istiqamah ketika kita masuk di dalam agama Islam? Kemudian bagaimana caranya agar istiqamah tetap dalam akidah Islam? Karena banyak sekarang orang Islam yang secara tidak sadar dia keluar daripada garis Islam. Ya, mungkin itu ada pembahasan nanti tersendiri. Kenapa sehingga dikatakan keluar daripada syariat Islam atau garis keislaman? Sehingga boleh dikatakan mereka telah keluar daripada Islam tanpa disengaja. Ada nggak sih seperti itu? Ada dong. Makanya terus mengikuti channel Dengoma. Insya Allah ke depannya kita akan memberikan sesuatu yang menjadi bahan renungan untuk kita semua, terutama kepada pribadi saya. Karena saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih baik daripada antum semua, tetapi kita saling mengingatkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah? Yang pertama, catat teman-temanku. Yang pertama, kalau kita mau terus istiqomah dalam agama Islam, ingat, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Itu. Ketika kita sudah mampu memegang hal ini, maka kita tidak akan keluar daripada agama Islam. Yang kedua, senantiasalah ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang atau muslim, seorang muslim yang tidak pernah sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka dia akan seenaknya menjalankan agama Islam. Maksudnya bagaimana? Dia akan seenaknya terhadap Islam. Mau sholat, mau tidak, terserah dia. Kenapa? Dia tidak pernah ingat, sadar bahwa dia suatu saat akan kembali kepada Allah, dan segala amal perbuatan yang dilakukan di muka bumi ini, dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk yang kita lakukan,
semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ini senantiasa melakukan kebaikan, maka kita akan menghadap kepada Allah dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Akan tetapi kita hidup semasa di dunia, kita hanya melakukan kita hanya melakukan keburukan saja, hal-hal yang tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggu, di akhirat nanti kita akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara untuk istiqomah di dalam agama Islam, yaitu Anda harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, agama yang lurus, sebagaimana diyakini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka kita akan meyakini perkara ini, bahwa agama yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ketika kita yakini, maka kita akan cinta terhadap agama kita. Dan kalau kita sudah cinta dengan agama kita, sekeras apapun itu badai menerpa kita, sekencang apapun ombak menerpa kita, maka kita tidak akan pernah goyah di dalam akidah kita. Kita akan tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Ahad sebagai Tuhan kita, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Sesama muslim adalah saudara kita, bahkan seluruh umat manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya, kita akan sadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan terhadap yang lainnya. Saya kira itu saja dulu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka saudaraku, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan. Inilah podcast pertama kita tentang solusi hidup kita. Saya bukanlah orang yang hebat dalam menjalani kehidupan, tetapi saya berusaha mencari tahu bagaimana agar hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah. Saya kira cukup. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah menurut Deng Omah. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri, monggo silahkan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar bahwa inilah yang benar. Pendapatmu salah dan pendapatku benar. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin ada yang kurang pas atau kurang cocok apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saudaraku. Jadi saya kira cukup. Wabillahi taufiq wa'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mabarakah. 1, 2, 3, go!